Ya, lift menjadi salah satu fasilitas bangunan yang sering digunakan sehari-hari. Namun dalam 1 bulan terakhir, 3 insiden lift terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya standar cara kerja lift yang baik dan bagaimana pula prosedur keamanan yang tepat jika kita mengalami insiden di dalam lift? Berikut laporan khas redaksi pagi. Sini dulu, duduk dulu, nggak usah dulu, nggak usah. Di dalam ada udaranya kenapa? Dalam rentang waktu kurang dari sebulan, kecelakaan di lift kerap terjadi. Insiden pertama dialami oleh seorang wanita bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, 38 tahun, yang terjepit di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24 April lalu. Korban panik sembari menelepon seseorang. Saat pintu lift di depannya terbuka, korban langsung melangkah. Padahal, posisi lift tidak berada di lantai semestinya. Korban pun akhirnya terjatuh tanpa ada yang melihatnya. Ironisnya, jenazah korban baru ditemukan 3 hari kemudian karena sempat tercium aroma tak sedap di sekitar lokasi lift. Itu malah jangan ada yang panik. Insiden kedua dialami oleh sejumlah pegawai yang terjebak di dalam lift yang macet di gedung Pakuwon Tower, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin malam 8 Mei 2023. Para pegawai panik, bahkan ada yang sempat menangis ketika dievakuasi oleh petugas. Insiden terakhir dialami oleh salah seorang teknisi yang tewas terjepit lift saat memperbaiki lift yang macet mendadak di Gedung E Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang pada 8 Mei 2023. Korban yang mengalami luka parah di bagian dada dan kepala ini pun akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hal mungkin pernah dialami setiap orang saat menggunakan lift, misalkan saja macet atau error. Bisa jadi di saat tersebut kamu langsung panik dan tidak mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Yuk kita tanyakan pengalaman beberapa orang. Kalau terjebak dalam lift sih saya belum pernah. Pernah. Kalau menurut saya yang harus dilakukan itu menelpon saudara atau orang yang dikenal untuk bisa membukakan pintu dalam lift itu, melapor ke security atau pihak keamanan di sekitar area itu. Pertama-tama sih pastikan lift itu kan udah ada tombol emergency. Pasti kita harus pencet tombol emergency terlebih dahulu sih Mas, seperti itu. Dan jangan panik. Waktu itu saya kondisinya lagi di apartemen kan, terus pakai emergency call tuh. Nah terus kebetulan liftnya memang tidak di maintenance dengan baik ya, jadi nggak aktif gitu. Terus akhirnya saya paksa buka, jadi posisinya itu lantai itu di sini saya. Nah udah, terus akhirnya saya track disitulah minta tolong gitu kan, sampai akhirnya ada petugas yang datang terus memastikan untuk liftnya tuh benar-benar mati, karena kan takutnya kalau saya naik tiba-tiba liftnya jatuh kan, akhirnya kejepit badan saya. Tapi alhamdulillah sih ya akhirnya selamat sih. Menanggapi hal ini, pakar kesehatan dan keselamatan kerja Fahmi Munsah Ismail menjelaskan bahwa umumnya lift dirancang untuk aman dioperasikan. Ia menggambarkan cara kerja keamanan lift seperti alat bench press di gym yang akan mengunci jika beban dilepaskan sehingga tidak dapat terjatuh. Prinsipnya, lengkapi alat deteksi sebanyak mungkin. Deteksi bukannya CCTV, deteksi bisa jadi misalnya fault detection. Ada mendeteksi, ada kegagalan pada kabling, ada perkabelannya, ada instrumennya, itu harus segera memberikan sinyal. Fahmi menambahkan untuk meningkatkan rasa aman pengguna, sebuah lift yang bekerja selalu dipantau oleh petugas. Setiap elevator memiliki alat deteksi jika terjadi insiden. Diperlukan kerjasama yang baik dengan pengguna untuk dapat melakukan prosedur keselamatan yang baik. Nah, saat terjebak di dalam lift, ada beberapa yang harus kamu perhatikan. Di antaranya, tetaplah tenang dan tidak panik. Menjadi tenang akan membuat berpikir lebih jernih dan mampu mengatasi situasi menjadi lebih baik. Kemudian, kamu bisa mencari bantuan dengan menekan tombol alarm atau alat komunikasi dengan petugas di dalam lift. Jangan berpikir untuk keluar melalui langit-langit lift ataupun memaksa membuka pintu lift dari dalam.
biarkan orang yang memiliki kuncinya yang membuka. Kamu juga bisa menekan tombol setiap lantai satu persatu. Dan terakhir, kamu bisa memanfaatkan ponsel atau koneksi internet untuk memberitahu orang luar atau terdekat. Guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan, pemerintah menerbitkan peraturan mengenai penggunaan lift, elevator, dan lift eskalator dalam Permenaker nomor 6 tahun 2017. Peraturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan riksa uji setiap 1 tahun sekali. Lift tetap menjadi fasilitas yang aman sebagai sarana untuk naik turun gedung-gedung yang tinggi. Namun memang insiden tak terduga tetap dapat terjadi. Tapi ingat, jangan panik, karena kepanikan dapat memperburuk keadaan Anda. Tetap tenang dan segera tekan tombol emergency call. Tetap tenang hingga tim evakuasi datang. Rafis Arinugraha, Angga Cita Kesuma, Jakarta.